PSSI nampaknya ingin benar-benar balas dendam pada Persija Jakarta. Ya, PSSI baru saja mengumumkan susunan pemain yang dipanggil untuk FIFA Matchday maupun kualifikasi Piala Asia 2024. Dan tentu saja Persija Jakarta digembosin dalam tanda kutip ya, alias diompongin. Total ada 7 pemain yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U23 dan 1 pemain untuk FIFA Matchday. Dan 7 pemain tersebut adalah Ferrari, Rio Fahmi, Rizky Ridho, Raihan Hanan, Donitri, Witan dan Akbar Arjunsah. Sementara PSM di kualifikasi Piala Asia U23 hanya 2 pemain yang dipanggil, yakni Victor Detan dan juga Jakri Asraf. Persib cuma 1, yakni Beckham Putra. Persebaya 1, yakni Hernando Ari. Borneo FC 4, yakni Dava Fasya, Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman dan M Taufani. PSIS Semarang 1, yakni Alfreanda Dewangga. Arema FC 1, yakni Arkan Fikri. Persik Kediri 1, James Kelly Stroyer. Persis Solo 1, Ramadan Sananta. PSS Sleman 1, Hoki Caraka dan Bayangkara FC 1, yakni Titan Agung. Dan satu-satunya pemain dari Liga 2 yakni ada Nuri Agus dari Bekasi City FC. Sisanya pemain abroad alias pemain yang main di luar negeri. Berarti ada beberapa tim yang nggak nyumbang pemain ke timnas seperti Bali United, Madura United, Dewa United, Rans, Barito, Persikabo dan Persita. Cuma yang jadi sorotan di sini adalah masih ada nama Komang Teguh, Taufani dan Titan Agung yang masih menjalani sanksi AFC. Apakah ini nantinya akan dicoret lagi atau mungkin banding PSSI ini dikabulkan? Entahlah. Lalu untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Nah, ini daftarnya ya. Ada Sahrul Trisna dari Persikabo, Nadio Argawinata dari Borneo FC, Reza Arya dari PSM. Ada Andis Tio dari Persikabo, ada Iance dan Yakob Sayuri dari PSM, Jordi Amat, Asnawi, Fahrudin Arianto, Edo Febriansyah, Sandi Walsh, ada Wahyu Prastio dari PSIS, ada Adam Alis dari Borneo FC, Sen Patinama, Stefano Lilipali, Ricky Kambuaya, Egi Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Maklok, Rian Kurnia, Aji Kusuma, ada Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat dan Rahmat Irianto. Dari Persebaya, jelang lawan Borneo FC di pekan ke-11, ada 2 kabar dari Persebaya, kabar kurang baik dan kabar baik. Kabar kurang baiknya adalah Persebaya kembali diterpa badai cedera, yakni Rizky Duyan yang operasi tulang punggung, lalu ada Tony Firmansyah yang patah tulang selangkangan dan harus dioperasi, hingga Dusan Stefanovic yang cedera hamstring dan tulang pinggul. Jelas absennya beberapa pemain ini membuat kekuatan tim Bajul Ijo sedikit melemah, ditambah Paulo Victor yang meskipun sudah membaik tapi belum juga tunjukkan tajinya. Kabar baiknya adalah pelatih Paul Munster mengunggah klasemen Liga Indonesia di Instastory-nya yang menandakan dirinya akan segera bergabung dengan tim Liga 1. Tapi tim mana itu? Apakah Persebaya? Itu semua belum jelas. Selain Paul Munster, sebab masih ada nama Divaldo Alves yang katanya sih udah deal secara lisan nih dengan Persebaya, tapi belum ada berita yang resminya. Nah, kini muncul lagi satu nama yang mencuat dan tentu nggak tanggung-tanggung, nama mantan pelatih Persib Luis Milla yang paling santer diisukan. Hal ini seperti yang dituliskan di akun fanbase-nya Persebaya, yakni akun Persebaya Fans 27 yang menyebutkan di pertandingan tersebut nantinya akan ditonton langsung oleh calon pelatih baru Persebaya di tribun. Pantau bolo, tulis akun ini. Dan unggahan ini pun dikomentari ribuan bonek dan kebanyakan yang menulis jika pelatih tersebut adalah Luis Milla. Buat kami, jika Luis Milla itu kecil kemungkinan, sebab ya ini belum akhir musim dan Luis Milla tentu tak mau dihujat boboto dan dianggap pelatih yang nggak tahu diri.
Sementara bagi Divaldo Alves itu mungkin saja, tapi jelas para bonek gak akan setuju sebab Alves belum hadiahkan atau hadirkan prestasi apapun selama ini. Sementara jika Paul Munster ini yang paling memungkinkan sebab Paul Munster sekarang ini kan jadi direktur tekniknya Brunei, sebuah posisi yang bisa bergerak bebas. Jadi ya, untuk kepastiannya kita tunggu saja. Dari Persija, seperti yang sudah banyak diprediksi banyak pihak, pemanggilan 7 pemain Persija ke Timnas U23 pasti akan diprotes oleh pelatih Persija Thomas Doll. Dan ternyata benar, Doll kembali mengkritik aksi PSSI yang seolah balas dendam pada Persija dengan menggembosi skuad Persija. Kali ini Thomas Doll tak mau berkomentar banyak, dirinya hanya mengatakan, "Saya tak bisa bicara apapun. Kalian lihat sendiri, jika dibilang federasi arogan, nanti kami disalahkan. Tapi kalian mungkin juga sudah tahu," ujar Thomas Doll yang kami kutip dari laman kompas.com. Ya, kami ngerti maksud Thomas Doll. PSSI memang seperti ingin balas dendam pada Persija yang dianggap mempersulit timnas dengan gak mau melepas pemain ke timnas. Kenapa dibilang balas dendam? Sebab cuma Persija yang paling banyak pemainnya diambil ke Timnas U23, 7 pemain. Sementara Persija tengah terpuruk dan kekurangan pemain, sekarang ditambah diambil oleh Timnas. Jadi wajar pihak Persija ini menganggap federasi kita ini seperti anak kecil yang ngambekan dan gak ada perhatiannya pada klub. Udah tahu klub lagi kesusahan, malah ditambahin susah. Lalu apakah Persija akan protes? Itu mungkin saja sebab hingga saat ini Persija belum merilis daftar pemain yang dipanggil ke timnas. Ini artinya Persija masih protes pada PSSI. Ya kan benar yang kami bilang kemarin, PSSI bukannya ngademin situasi tapi malah bikin panas situasi. Ini yang kami bilang kemarin, PSSI ini seperti lupa diri alias seperti kacang lupa kulitnya. PSSI lupa Persija adalah salah satu pendiri PSSI yang seharusnya PSSI ini hormat sama Persija, bukan malah menghancurkan Persija kayak gitu. Kalau Persija nggak mau melepas pemain ke timnas, itu hak mereka. Sebab pemain itu kan milik klub dan Persija pun berhak membantah PSSI. Sebab PSSI itu dibikin salah satunya oleh Persija. Ini mah PSSI-nya malah dukung tim yang gak ada sangkut pautnya dengan berdirinya PSSI. Contoh nih ya, Bali United gak ada satupun pemain yang dipanggil ke timnas loh. Kalau sepak bola kita terus-terusan seperti ini, di mana federasinya nggak menghargai sejarah dan lupa diri serta arogan, ya susah sepak bola kita akan maju. Apalagi yang dipikirin federasi cuma bisnis. Mimpi kalau bilang sepak bola kita bisa maju dan jadi nomor 1. Lalu bagaimana persiapan Persija melawan Persib nanti? Untuk sementara ini Thomas Doll cuma bilang, kami bukan lagi tim kuat, tim terhebat Liga 1 saat ini. Ya intinya Thomas Doll ini mulai kecewa dengan anak asuhnya. Untuk persiapan lebih detailnya nanti kita akan bahas di prediksi pertandingan aja ya. Lalu bagaimana dengan sang lawan yakni Persib Bandung? Persib nggak bisa santai hadapi Persija meskipun di 2 laga terakhir raih kemenangan. Sebab selain Persija pasti punya motivasi berlebih dengan segudang permasalahannya di Persija, Persija pun tentu nggak mau mengecewakan pendukungnya. Meskipun hingga sejauh ini Jackmania masih terus memberikan dukungan. Ini kalau Persib yang mengalami situasi seperti ini, udah di demo tuh kantor Persib sama Bobotoh. Bobotoh kan cuma maunya Persib menang doang, kalau kalah dihujat. Bukan kami yang ngomong lu ya. Ini kata salah seorang ex pemain Persib lo, yakni Salim Alaidrus. Simak nih. Kalau Bobotoh, kita tim harus menang aja. Kalau menang, dia pasti support ya. Tapi kalau kalah, kadang-kadang ada bikin kuping pemain. Kadang-kadang yang mentalnya kurang bagus suka down gitu kan. Nah kalau di Persija bagusnya kalau tim lagi kalah juga dia support. Dengan motivasi berlebih inilah tim Persib harus lebih waspada pada Persija. Apalagi Persija main di hadapan pendukungnya.
Apalagi Persib pun masih dihadapkan dengan sejumlah konflik, terutama di lini serang, di mana ada isu David da Silva yang akan hengkang ke Persebaya, dan itu semakin kencang yang membuat suasana tim Persib semakin panas. Ditambah lagi di Persib ini sekarang bukan lagi julukannya duet roda alias Ciro dan David, tapi Boboto sudah punya duet baru di Persib dengan julukan Cilok alias Ciro dan Klok. Jelas isu-isu seperti ini membuat DDS semakin malas di Persib. Ditambah gelandang serang asal Gabon, Levi Madinda pun tengah sedih dan konsentrasinya terpecah sebab permasalahan di negaranya, yang di negara Gabon yang diterpa atau dilanda krisis kelaparan. Jadi meskipun pelatih Persija Thomas Doll bilang Persija bukan tim terkuat lagi, tapi bukan berarti Persib leha-leha dan Boyan Hodak tentu nggak bisa gegabah. Nah, untuk prediksi selengkapnya kita akan bahas nanti di prediksi pertandingan ya. Dari Persik Kediri, rencana Renan Alves yang ingin dinaturalisasi terus menggeliat nih. Sejauh ini Dispora PSSI belum mau menanggapi keinginan Renan Silva ini. Tapi Renan kabarnya akan ajukan sendiri proses naturalisasi ini, dan kabarnya pihak Persik Kediri akan membantu proses naturalisasi Renan Silva. Nah, seandainya Renan Silva dinaturalisasi lewat jalur pribadi, ini artinya Renan Silva punya hak atau klub punya hak menolak apabila Timnas Indonesia meminta Renan ke Timnas. Sebab ini bukanlah atau hasil dari naturalisasi pemerintah, tapi naturalisasi pribadi. Nah, kabarnya rencana Renan Silva dinaturalisasi ini akan dimulai di bulan Oktober ini. Dan ini artinya jika Renan Silva dinaturalisasi, Persik Kediri akan mencari 1 slot pemain asing. Dan kabarnya Persik Kediri sudah menemukan. Sebenarnya sosok ini bukanlah untuk mengganti Renan, tapi sosok ini diproyeksikan menggantikan salah satu pemain asing Persik Kediri, antara Flavio Silva atau Jefinho. Pemain tersebut adalah Leo Ceará, striker asal Brazil berusia 28 tahun yang saat ini main di Liga Jepang bersama klub Cerezo Osaka. Musim lalu Leo tampil cukup apik, cetak 10 gol dari 24 laga bersama Cerezo Osaka. Nah, apakah akan terrealisasi? Dari Madura United, 5 pekan sudah tim asal Pulau Garam ini memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Sejak pekan ke-6, tim asuhan Maurizio Sosa ini konsisten berada di puncak pimpinan. Meskipun sempat kalah di pekan ke-7 melawan Rans, tapi itu sama sekali tak menggusur posisi Madura di puncak klasemen. Lalu apa sebabnya Madura United bisa sekokoh itu? Selain faktor tim-tim lawannya yang belum konsisten, mungkin juga semua orang tahu keunggulan Madura United ada di lini serang mereka dan lini tengah mereka. Solidnya lini tengah mereka yang dikomandoi oleh Jaja dan ditambah liarnya pergerakan Rivera yang membuat para penyerang Madura ini bisa leluasa, membuat serangan tim ini akan sulit dideteksi. Maka tak heran sejumlah pemain Madura ini jadi incaran klub-klub Liga 1. Bahkan kabar terbaru sang pelatih asal Brazil Maurizio Sosa pun tengah dipantau sejumlah klub Liga 1. Tapi tentu kita tahu nggak akan mudah mendapatkan para penggawa Madura United. Meskipun tim ini bukan tim super kaya, tapi pemilik klub ini orang yang sangat keras dan justru lebih sering dalam tanda kutip ya menampar orang ketimbang dalam tanda kutip menuruti orang. Kita akan lihat nih seperti apa musim ini Madura United, apakah tetap konsisten dan apakah musim ini menjadi musim perdana mereka meraih gelar juara sepanjang sejarah mereka. Dari Liga 2 ada Persikab Kabupaten Bandung yang resmi memilih mantan pelatih Arema I Putu Gede Suisasono sebagai pelatihnya musim ini. Putu diperkenalkan di akun Instagram Persikab. Perekrutan Putu ini sebenarnya sudah banyak yang menduga sebab Arema meminjamkan beberapa pemainnya ke Persikab seperti Bustomi, Ikhwanul Alam, Gufroni Almaruf, dan Imam Budi Hernandi. Di sisi pemain pun, Persikab musim ini bisa dibilang cukup menjanjikan. Yang terbaru mereka mendapatkan ex-kiper Persebaya Dida, kiper legendaris Heri Prasetyo, dan kiper berpengalaman ex Persita Tangerang Anas Pritranto.
Ditambah beberapa pemain berpengalaman seperti Beni Wahyudi dan Taufik Kasrun. Jadi bisa dibilang tim ini cukup mumpuni. Ya iyalah, karena kan sekarang fokus bosnya ini cuma satu klub. Kalau kemarin Edi Mulyo kan fokus di 2 klub, jadi ya sulit. Lalu ada Deltras FC yang meresmikan 2 pemain asingnya nih, Askarbek Saliev, bek tengah asal Kirgistan, dan Jose Hernandez, striker asal Venezuela. Kemudian ada Perserang-Serang yang mendapatkan 2 pemain ex Persib, yakni Rudiana dari PSKC Cimahi dan Saiful pinjaman dari Persebaya, serta pemain dari Persija Jakarta, yakni Andrew Enan.